Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru semua? Nah, dalam video kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tugas PPG lagi ya. Ini adalah LK 1.2 terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, silakan bagi yang belum menonton atau belum memahami terkait dengan LK 1.1 terkait dengan identifikasi masalah, bisa ditonton pada video sebelumnya. Nah, untuk pembahasan kali ini, sekali lagi saya akan membahas LK 1.2 terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Bagaimana sih cara mengerjakannya? Mari simak videonya sampai tuntas. Nah, sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Baik, di sini seperti biasa, disediakan di LMS itu ada 4 kolom. Ada kolom 1 ini adalah terkait dengan nomor. Kolom yang kedua adalah masalah yang telah diidentifikasi. Kolom yang ketiga adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Serta kolom yang terakhir adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, masalah yang telah diidentifikasi ini adalah masalah yang sudah kita identifikasi di LK 1.1. Sekali lagi, Bapak dan Ibu guru semuanya sudah mengerjakan LK 1.1, di mana LK 1.1 itu adalah tentang identifikasi masalah. Nah, di mana jenis permasalahan yang pertama itu masih ingat di LK 1.1 itu ada apa saja? Ada pedagogik ya, ada pedagogik, terus juga ada literasi, serta numerasi. Nah, kebetulan saya di sini menuliskan terkait masalah yang pertama. Jenis masalah yang pertama adalah masalah pedagogik, terkait dengan motivasi belajar. Nah, masalah yang telah diidentifikasi itu adalah peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Ini saya memindahkan dari tabel sebelumnya, ya, dari identifikasi masalah. Nah, adapun gejalanya, karena dosen kami pada perkuliahan PPG tahun kemarin ya, itu menjelaskan alangkah lebih baiknya ada dituliskan gejala dari motivasi belajar tersebut. Makanya saya di sini supaya lebih jelas saya menuliskan beberapa gejala yang dialami di sekolah kami. Yang pertama adalah terkait dengan motivasi belajar, gejalanya adalah perhatian terhadap belajar, itu siswa itu menjadi kurang. Yang kedua, gejala yang dialaminya itu adalah mengerjakan sesuatu, merasa seperti diminta membawa beban berat, dan mereka bisa jalan mengerjakan kalau sudah dipaksa. Ini adalah gejala yang kedua dari motivasi belajar siswa yang rendah. Gejala yang ketiga, daya konsentrasi kurang, secara fisik ia berada di kelas, namun pikirannya mungkin di luar kelas. Adapun gejala yang keempat, mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika menghadapi kesulitan. Nah, itu adalah beberapa gejala yang saya alami di kelas tempat saya mengabdi, itu ya, seperti itu. Oke, sekali lagi ini adalah gejala dari penjelasan atau penjabaran dari motivasi belajar seperti ini ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu guru cantumkan di sini atau boleh tidak juga itu ya. Ini disesuaikan dengan LVTK-nya masing-masing. Berdasarkan dosen kami yang menjelaskan, lebih baik mencantumkan gejalanya di sini supaya lebih jelas gitu ya alasan dari kita memilih masalah yang diidentifikasi sebelumnya terkait dengan motivasi belajar seperti itu. Oke, lanjut ke kolom yang berikutnya. Di sini kolom yang berikutnya adalah hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, di mana hasil eksplorasi ini kita harus mengekspor masalah yang sudah kita identifikasi. Nah, di mana saya mengidentifikasi permasalahan yang pertama itu adalah motivasi belajar yang rendah. Makanya kita harus mencari beberapa kajian literatur. Ya, kajian literatur terkait dengan apa? Terkait dengan motivasi belajar tentunya. Karena masalah yang diidentifikasi itu adalah terkait dengan motivasi belajar. Silakan Bapak dan Ibu guru mencari sumber literatur, baik itu dari buku ataupun dari jurnal ya, dari beberapa jurnal di Google Scholar. Nah, di sini saya terkait dengan motivasi belajar, kebetulan ada dalam buku Kompri tahun 2016. Nah, alangkah lebih baiknya menggunakan sumber rujukan atau sumber literaturnya itu adalah terbaru gitu ya. Terbaru itu bisa dari 2016 sampai tahun sekarang, atau bisa
saja tahun 2017 sampai sekarang, atau bisa saja tahun 2015, atau yang pada intinya adalah yang terbaru, ya seperti itu. Nah, di mana ada 4 fungsi guru sebagai pengajar yang berhubungan dengan cara pemeliharaan siswa dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yaitu yang pertama, di sini guru harus menggairahkan peserta didik. Artinya guru harus menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan harapan yang realistis. Artinya guru harus memelihara harapan-harapan siswa yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Artinya guru diharapkan memberikan hadiah kepada siswa, dapat berupa pujian, angka yang baik, dan sebagainya atas keberhasilannya, sehingga siswa terdorong untuk melakukan usaha lebih lanjut guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, mengarahkan perilaku siswa. Artinya guru harus memberikan respon terhadap siswa yang tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Ini adalah sumber literatur yang pertama. Agar lebih kuat lagi, kita harus mencari sumber literatur terkait dengan motivasi belajar ini. Oke, literatur yang kedua di sini menurut Dimyati dalam buku Kompri ya tahun 2016 halaman ke-244 terkait dengan unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa, antara lain yang pertama cita-cita atau aspirasi siswa, juga kemampuan siswa, terus juga kondisi siswa, yang keempat kondisi lingkungan siswa, juga yang kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, yang keenam upaya guru dalam pembelajaran siswa. Adapun sumber literatur yang ketiga masih sama terkait dengan motivasi belajar siswa, yaitu di sini masih dalam buku yang sama, di buku Kompri gitu ya. Beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru untuk memotivasi siswa di dalam kelas. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Ini yang pertama. Terus yang kedua, jadikan siswa berperan aktif. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. Juga yang keempat, ciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang kelima adalah berikan tugas secara proporsional. Yang keenam adalah libatkan diri untuk membantu siswa mencapai hasil. Yang ketujuh, hargai kesuksesan dan keteladanan. Yang kedelapan, antusias dalam mengajar. Yang terakhir, yang kesembilan adalah pemberian penghargaan untuk memotivasi dan seterusnya. Nah, karena saya rasa untuk mencari sumber literaturnya itu dari beberapa buku atau beberapa sumber di jurnal itu supaya lebih kuat gitu ya, alasan terkait dengan motivasi belajar, maka kita perlu mewawancarai beberapa rekan guru atau rekan sejawat atau juga narasumber yang diantaranya adalah wakil kepala sekolah atau rekan sejawat serta guru penggerak ataupun orang yang ahli dalam bidangnya, seperti itu. Nah, di mana saya mencantumkan hasil wawancara ya terkait dengan motivasi belajar siswa yang saya alami di sekolah kami. Yang pertama adalah hasilnya peserta didik itu merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif. Ini wawancara yang pertama, saya mengambil kesimpulan karena rata-rata jawaban dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta guru penggerak itu hampir sama terkait dengan pernyataan yang pertama ini. Makanya saya langsung di kesimpulan sini ya, ditulis yang pertama bahwasanya peserta didik merasa bosan di dalam kelas karena pembelajaran kurang variatif. Yang kedua, kurangnya kepedulian orang tua terhadap hasil pembelajaran anaknya di sekolah. Yang ketiga adalah peserta didik termotivasi belajar adalah ketika guru memilih metode pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan media belajar serta melakukan evaluasi pembelajaran yang tepat. Nah, itu adalah literatur yang saya gunakan terkait dengan eksplorasi penyebab masalah terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Adapun kolom yang berikutnya adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, analisis eksplorasi penyebab masalah, kita mengisinya itu dari mana? Nah, coba perhatikan dari beberapa literatur di sini, saya mengambil dari buku yang sama akan tetapi pernyataan yang berbeda ya terkait dengan motivasi belajar, dan juga yang terakhir tadi adalah terkait dengan
wawancara. Nah, caranya Bapak dan Ibu guru semuanya, cara untuk menganalisis eksplorasi penyebab masalah ini kita mengambil beberapa pernyataan dan kesamaan yang diungkapkan dari sumber literatur, dari kajian literatur yang sudah kita gunakan di hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, isinya di sini adalah lebih lanjut setelah dilakukan analisis masalah peserta didik masih memiliki motivasi belajar yang rendah adalah karena yang pertama, guru belum merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan atau guru belum memiliki metode pembelajaran yang tepat dan memanfaatkan media pembelajaran. Juga yang kedua, kurangnya kepedulian orang tua terhadap hasil pembelajaran anaknya di sekolah. Yang ketiga adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Nah, sekali lagi, dalam mengisi analisis eksplorasi penyebab masalah ini, silakan Bapak dan Ibu guru mencari beberapa kata yang sama di sini atau mencari beberapa pernyataan yang sama terkait dengan motivasi belajar. Ternyata saya sudah menyimpulkan bahwasanya yang pertama, guru belum merancang pembelajaran yang kreatif. Nah, guru belum merancang pembelajaran yang kreatif ini bukan hanya dinyatakan dalam kajian yang pertama, terus juga yang kedua dan yang ketiga pun hampir sama menyatakan hal seperti itu. Dan berikutnya itu ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pada jenis permasalahan yang kedua, di mana jenis permasalahan yang kedua itu adalah terkait dengan kesulitan belajar. Nah, terkait dengan kesulitan belajar, saya mengidentifikasi permasalahannya itu adalah beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajaran. Adapun gejalanya, yang pertama, hal ini terlihat masih ada siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Yang kedua, kebiasaan belajar dan sikap anak dalam belajar, yaitu siswa cepat merasa bosan dan dalam belajar dan mereka belum bisa mengerjakan tugas dengan benar. Nah, ini adalah gejala dari beberapa peserta didik yang masih memiliki kesulitan atau memiliki nilai yang baik dalam pembelajaran. Adapun kajian literaturnya ini sama saya mengambil lebih dari tiga kajian gitu ya, terkait dengan nilai yang rendah atau kesulitan belajar. Ini yang pertama adalah menurut Nurjan gitu ya, kajian literatur menyatakan bahwa anak yang memiliki kesulitan belajar ini pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti siswa sedang dalam kondisi tidak sehat, cacat tubuh, intelijensi dan dimiliki anak, bakat dan minat anak, motivasi serta kesehatan mental yang dimiliki oleh anak. Faktor eksternal seperti faktor keluarga, Keluarga merupakan tempat anak yang pertama untuk belajar. Ini adalah kajian literatur yang pertama terkait dengan apa? Terkait dengan kesulitan belajar. Juga ada literatur yang kedua ini, terus juga yang berikutnya sama, ini ada, saya mengambil dari jurnal juga. Jadi kita bisa membandingkan tiga literatur dan juga dikuatkan lagi, yaitu hasil dari wawancara. Di hasil wawancara ini, berikut ini hasil wawancara atau simpulan dari beberapa narasumber, diantaranya adalah wakil kepala sekolah, rekan sejawat, serta guru penggerak sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal diantaranya yang bersifat kognitif, siswa masih rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa, bersifat afektif, antara lain labilnya emosi atau sikap siswa, serta bersifat psikomotorik dikarenakan ada siswa ketergantungan alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, hasil wawancara yang kedua, faktor eksternal, siswa diantaranya lingkungan keluarga, ada ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi siswa. Yang ketiga, peserta didik belajar belum terlalu fokus untuk mendapatkan nilai yang baik, yang penting masuk kelas mengikuti pembelajaran. Serta yang terakhir, hasil wawancara yang terakhir terkait dengan kesulitan belajar siswa itu adalah peserta didik belum dapat menangkap konsep secara cepat, akan tetapi cepat lupa terhadap pelajaran. Selain itu, yang dilakukan peserta didik juga
Jika mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, tidak langsung mengajukan perbaikan nilai tanpa diperintah langsung oleh guru. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus biar lebih menguatkan kembali bahwasanya hasil dari kajian literaturnya itu harus lebih dari 1 gitu ya, maksimal 3 itu ya. Terus juga ditambah dari hasil wawancara itu lebih baik, lebih kuat terkait dengan kesulitan belajar. Oke, di sini adalah analisisnya. Lebih lanjut, setelah dilakukan analisis masalah beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajaran antara lain. Yang pertama, bakat dan minat belajar siswa. Yang kedua, dukungan atau dorongan dari keluarga. Yang ketiga, peserta didik belum dapat menangkap konsep secara cepat, akan secara cepat lupa terhadap pembelajaran. Seperti biasa, ini adalah hasil analisisnya. Saya mengambil beberapa pernyataan dari kajian literatur yang sudah kita lakukan dari beberapa sumber ini. Secara kerucutnya saya disimpan di hasil analisis ini, ya seperti itu. Baik, di sini yang ketiga adalah permasalahan hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran yang masih kurang dan terbatas. Adapun gejalanya, orang tua kurang peduli dengan hasil pembelajaran anaknya di sekolah. Terus juga yang kedua, orang tua sibuk bekerja dan mempercayakan anak sepenuhnya kepada pihak sekolah. Ya, seperti biasa di sini ada kajian literatur dan saya mengambil kajian literaturnya itu sumbernya itu adalah lebih dari 1 sumber sehingga lebih kuat gitu ya. Dan juga hasil analisisnya sama, saya mengambil datanya itu dari literatur sebelumnya. Juga kita lanjutkan ke jangan lupa ya ada wawancaranya itu ya, seperti itu. Terus juga yang keempat di sini masalah yang diidentifikasinya itu adalah guru belum maksimal dalam pemanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi pelajaran PPKN. Karena kebetulan saya adalah mapel yang diampunya itu adalah pelajaran PKN, berarti otomatis di sini adalah karakteristik mata pelajaran PPKN. Silahkan ini menyesuaikan dengan Bapak Ibu Guru mapel yang Bapak Ibu Guru ampu. Adapun gejalanya di sini guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional atau metode ceramah sehingga cenderung masih berpusat pada guru atau teacher sentris. Yang kedua, guru belum memahami setiap karakter dari berbagai model-model pembelajaran atau belum menguasai model-model pembelajaran yang inovatif. Ini sama ada kajian literaturnya, itu ya, ada kajian literaturnya serta ada analisisnya yang terakhir. Dan di dalam kajian literatur tidak lupa harus mencantumkan wawancara. Identifikasi yang kelima adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS, juga tidak lupa saya menyantumkan gejalanya yang dialami di kelas, juga hasil literatur dan juga ini hasil analisisnya, serta ada permasalahan yang terakhir yaitu terkait dengan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Adapun gejalanya yang saya rasakan di sekolah kami yaitu masih monoton menjadikan buku sebagai salah satu sumber. Terus juga yang kedua, guru yang jarang menggunakan informasi seperti PPT interaktif. Serta yang ketiga adalah guru belum menggunakan aplikasi TIK sebagai pendukung pembelajaran. Hasil kajian literaturnya tentunya adalah terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan TIK itu ya dalam pembelajaran. Kita harus mencari beberapa kajian literatur baik dari jurnal ilmiah ataupun dari beberapa sumber buku, dan yang supaya lebih kuat lagi dicantumkan hasil dari wawancara gitu ya, seperti itu. Dan ini adalah analisisnya. Baik Bapak dan Ibu Guru, itulah salah satu penjelasan tugas LK 1.2 terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Kalau ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tugas berikutnya, dan insya Allah nanti ini filenya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.